saat beban hidup terasa berat dan semua jalan seakan tertutup. Tuhan mengajar kita untuk datang kepada alamat yang tepat. Dialah Yesus, alamat yang tepat bagi tujuan hidupmu. Yesuslah sumber pertolongan, kebahagiaan atas hidupmu. Saat kita mempercayakan yang sedikit di tangan kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kelimpahan. Miliki iman yang teguh di dalam Dia. Gunung sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita datang kepada alamat yang tepat, maka gunung itu akan pindah. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kita datang kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari persiapkan hati dan pikiran Anda untuk terus tertuju kepada kasih-Nya yang abadi. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari bersatu hati dalam doa. Haleluya, sungguh hati kami bersyukur, limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Segala berkat yang Kau curahkan atas hidup umat-Mu sampai pagi ini, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah ibadah ini. Engkau tahu kerinduan umat-Mu. Pagi ini kami mau menyembah pribadi-Mu. Kami mau menikmati, kami mau mengalami Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang setia, yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan beracara di tengah kami. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir, hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri sorak-sorai kita, haleluya. Haleluya, sembah Dia, puji Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya, sama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Yes. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan.
Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Sama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan, Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin Tuhan, yes. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin, haleluya. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Amin. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Yes, amin Tuhan. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati ku sadar semua cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu,
takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, sembah Dia. Tak berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Angkat sembahmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih Yesus, buat kasih sayangmu atas kami, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sikir metekurul nama Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, amen. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kau yang layak disembah, dimuliakan di tempat ini. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai kemuliaan yang bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami, selalu baru setiap pagi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap bersorak-sorai bagi Allah, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Coba tengok dulu kanan kirinya, lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya, beri salam, beri tos. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hey, teman, tepuk tangan di atas bagi Allah kita.
kekuatanku Tuhan. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey! Engkau kekuatanku, perisaiku, haleluya. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Kau ku menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Angkat tangan-Mu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Aku menopang, bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan terbang. Angkat kedua tangan-Mu, ku kan terbang. Yes, Tuhan bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu Tuhan. Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan firman-Mu Tuhan. Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey! Bersama-Mu kami aman Tuhan, haleluya. Saudara, tempat paling aman di muka bumi ini hanya ada di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi dan beri segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di dalam hidup. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran, haleluya. Kebenaran yang bebaskan, berikanku kekuatan, berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di segala hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Yeah. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama. Come on, put hand atas bagi Allah kita. Di dalam hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber mengharap di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Semua selalu duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Persiapkan hatimu diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Sekiranya tu perkara nama. Terpujilah. Haleluya. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Tuhanku yang punya kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancangan-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, sama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Ku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama, walaupun gunung,
Hamba Tuhan saya undang bangkit berdiri. Sekali lagi sembah lebih lagi Dia. Punya kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Meskipun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan segenap hati, walaupun gunung itu tak berpindah, yes, Tuhan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Bersama Tuhan, sekalipun ku dalam lembah gelap, di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, terindah pribadimu. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sembah Dia, tinggikan namanya, angkat hatimu, muliakan namanya. Yesus, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Sekelilingnya mengkurung nama Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Yesus. Haleluya. walaupun masalah kami mungkin masih ada Tuhan, tapi iman kami tetap teguh ada di Tuhan. Walaupun gunung belum beranjak dalam kehidupan kami, tapi kami Kau buat melampaui gunung itu, kami mendaki dan sampai ke puncak Bapa, karena kuat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau ada sampai hari ini bersama dengan kami menjadi penjaga sejati dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini bukan ibadah biasa ya Tuhan. Kau ajari kami terus sepanjang tahun 2025, bahkan masuk minggu yang ketiga ini Tuhan, semakin hari Kau semakin mantapkan langkah kami menuju ke akhir tahun Tuhan. Yang mungkin masih sakit Tuhan, bahkan Kau buat sebuah kemajuan yang luar biasa Tuhan. Kau tuntaskan sakit kami jadi sembuh, jadi mujizat, jadi kuat. Telah kami jadi penghiburan dan kekuatan yang baru buat kami Tuhan.
Terima kasih untuk tahun keberuntungan, 2 tahun kebahagiaan dan tahun berkat buat kami. Bapak, kami tahu antara belum selesai, bahkan tahun 2026 sudah menanti di depan Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami semua di tempat ini. Tidak ada satupun jemaat yang terlewatkan, Bapak, baik jemaat online maupun jemaat yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari kesembuhan, terima kasih untuk hari iman, hari mujizat, hari ucapan syukur, di mana kami mengalami Kristus firman roh dan firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, berikan kami roh wahyu hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu, Tuhan, untuk bisa siap dari isi hati-Mu dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar sama-sama mengubah hidup kami semua di tempat ini. Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya. Dan pagi hari ini, dan kita semua yang mau dibentuk Tuhan, disembuhkan, diberkati, katakan dengan iman. Amin. Kita berdoa beri Tuhan kita. Kalau ngomong kiri kanannya, ingat penjaga sejati hidup Anda dan saya. Juara yes. Saudara, terima kasih atas semuanya. Tuhan berkati. Ini minggu yang ketiga dan saya mengucap syukur anak saya sudah sampai ke Semarang dengan selamat. Tadi sudah bangun, cuman belum masih agak capek, Pak. Ya, karena saya mendoakan Brandon itu setengah 10 hari Jumat, itu berarti jam setengah 2 pagi di Australia. Setengah 10 hari Jumat sampai tadi malam jam setengah 11 baru tidur. Itu berarti sudah 24 jam. Dia di pesawat tidurnya juga nggak tenang karena dia bilang baru kali ini aku tuh ada sesuatu yang terus ada-ada aja. Saya dengarkan sambil nyetir, sudah. Maksudnya ada-ada aja gimana, Brand? Belakangku tuh ada anak bule, Pak, anak kecil, nendang-nendang kursiku. Aku lagi tidur, aku tendang-tendang. Akhirnya aku lihat dia, saya ngomong baik-baik. Akhirnya saya, karena pesawatnya nggak begitu penuh, akhirnya aku pindah. Bapak tahu? Sampai Bali, aku sama temanku, temannya, teman baiknya dia, satu kelas, jurusannya sama. Nah, baru keluar, Pak, dari Bali, Pak, dicegat 4 Interpol. Apa? 4 Interpol. Kamu menggelapkan narkotik? Loh, bukan, Pak. Saya dicegat Pak Interpol, tanya gini, minta paspornya. Ya, karena dia pakai bahasa Inggris, ya saya jawab bahasa Inggris. Dibuka paspornya, loh, you are from Indonesia. Loh, ya Indonesia, saya itu Indonesia. Oh, ya berarti salah tangkap saya. Loh, maksudnya Pak, saya mencari orang Korea. Tampang-tampangnya ya kayak Anda berdua ini katanya. Wah, sayang ini, wah aku kayak Korea, bapaknya kayak apa ya kira-kira. Jadi salah tangkap, minta maaf, ya udah aku pergi lagi. Terus apa lagi? Terus aku toh, Pak, kan lapar loh, aku beli bebek di Bali, Pak. Masa harga bebek, rumah makannya sumuk, harga bebek berapa? 160.000, ndak rela aku bayar, Pak, ndak rela aku. Sudah sumuk 160.000. Di Melbourne aja harga segitu aja dingin. Di sini 160.000 sumuan gitu kan. Lah yang lain kan banyak toh, Nak. Saya tuh bangga membrambangi yo piye kan. Berarti kamu nih ngerti sampai koyok ngono ngerti ya, Brina. Ya iya, Pak. Ya nanti kalau di Semarang kamu minta aja bilang ya biar disuruh pesankan. Ndak perlu ngosek WC dhewe, nyapu, ngepel, melaku sikil ora usah, ya kan? Terus pokoknya kamu 3 bulan ini berusaha supaya kamu menjaga jangan naik berat badan. Tadi pagi timbang, Saudara. Dia berangkat Australia 3 bulan yang lalu 71 kilo. Tadi pagi ditimbang 64 kilo. Kaget saya. Keprihatinanmu luar biasa. Berat badanmu dulu masih overweight, bukan obesitas, overweight. Pagi ini saya cek di timbangan saya sudah fit. Wah, hebat kan? Tadi malam waktu pulang, saya kan tidak sempat keluar dari mobil jemput dia, yang jemputkan istri saya. Dalam mobil lihat perut saya terus tak pegang, Pak ya. Kok trepes, Pak ya? Loh, ini belum tak buka loh, Bren. Ini baru mau pegang aja kamu sudah begitu kan? Belum dibuka loh, Saudara. Di kamar mandi di belakang tuh saya dilihat pantatnya terus. Kok iso ilang kabeh ya? Loh, lah sapa dulu. Tadi malam saya coba kamu buka baju. Loh, lihat ototnya enggak ada kan? Oh, lihat Papa. Dia pegang perut saya tuh, wih ototnya tekan six pack semuanya loh, karena tak kencengkan. Coba tak kendulkan,
bledeng. Loh, masih ada lemaknya loh. Ya jelas toh, Bret. Oh, masih kepala 9. Coba ditekan lagi. Wah, ngotak kabeh, wah hebat ya. Kamu jangan salah, bukan apa-apa ini karena Tuhan kita luar biasa. Yang Yesus katakan yes. Siapa yang mau punya six pack angkat tangan? Wah, buru dipun angkat tangan. Yang bangga dengan one pack angkat tangan. One pack yang maksudnya siji gemblondong loh. Yang bangga angkat tangan? Tidak ada yang bangga? Tidak ada? Puji Tuhan, berarti Anda waras semuanya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Kalau Anda bangga dengan one pack, tanda tanya, Anda mau jaga anak Anda sampai lama enggak, saudara? Betul, saudara ya? Betul ya? Saya kira zamannya obesitas, saudara. Amin? Amin? Omong sebelahnya, dengarkan omongan Pak Gembala. Saudara, mari kita lihat penjaga sejati. Nanti sore kalau Anda pengen ketemu anak saya yang rodok Korea-Koreaan itu, ya nanti sore Anda datang lagi, ya kan? Mari kita lihat di Kejadian 41 ayat 30 sampai 32, Saudara. Mari kita baca, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Terus 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan, bekasnya saja tidak kelihatan. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 32, baca yang keras, 23. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. 2 kali artinya penetapan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Hati-hati bersama Tuhan. Jangan disepelekan. Seringkali kecenderungan manusia itu mudah melupakan segala kebaikan yang pernah mereka terima dari Tuhan. Kalau Anda sampai terus melupakan kebaikan yang telah Anda terima, hati-hati, saudara. Kapan saat mereka mudah melupakan kebaikan Tuhan? Baca yang keras, pada saat mereka berada dalam pergumulan dengan masalah hidupnya, apalagi masalah yang mereka hadapi, apa saudara? Keadaannya kurang baik dalam pandangan mereka. Ini Anda hati-hati. Itulah kenapa kalau Anda tuh ngalami yang namanya kondisi segala sesuatu Anda sekarang sedang berlimpah, saudara. Semua sehat, keadaan baik-baik, pekerjaan lancar, rame, jaya sentosa. Bukan karena kita punya simpanan uang yang banyak di bank sekarang ini. Bukan karena kita punya keterampilan, punya skill. Bukan karena kecerdasan dan kecerdikan. Saya sudah pernah bedakan apa bedanya orang cerdas dan cerdik, bedanya dengan hikmat Tuhan itu bagaimana, saya sudah jelaskan di acara pertemuan raya. Bukan karena kita saking hebatnya terus kita cari nafkah itu jos, bukan. Tapi Anda ingat baik-baik, karena Tuhan adalah gembala kita, yang setuju katakan yes. Saudara, mari kita lihat Mazmur 23 ayat pertama, mungkin Anda hafal luar kepala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Manusia sering hidup dalam fata morgana, saudara. Dia merasa aku bisa mandiri, aku tidak butuh orang lain. Sekarang ini aku baik-baik saja, aku menjaga supaya kebaikan ekonomi rumah tanggaku yang harmonis sekarang, aku jaga supaya jangan sampai turun. Orang dunia bilang, meraih itu lebih gampang daripada membawa kestabilan dan menjaga. Menjaga lebih susah. Maka saat meraih Anda bersama dengan Tuhan, saat menjaga Anda pakai kekuatan sendiri. Anda lupa dengan
hidup dalam fata morgana kemandirian, merasa mampu menopang hidup, merasa mampu punya kekuatan, punya koneksi, punya backup, seolah kecerdasan Anda, kerja keras, pengetahuan, pengalaman berpuluh-puluh tahun adalah jaminan atas kelimpahan. Sibuk mengejar rasa cukup. Jangan sampai kurang loh ya, jangan sampai kurang. Ingat saldo kita harus pensiun dengan mewah. Wes bukan berkorop barang-barang primer yang dikejar, tapi karena dia sudah di atas, dia mengejar yang namanya barang-barang pamer, saudara. Bukan barang primer, sudah barang pamer, saudara. Sibuk mengejar rasa cukup tanpa sadar, Anda menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan. Kata gembala pada Mazmur 23 ayat pertama dalam teks Ibraninya adalah ra'ah, saudara. Artinya yang menggembalakan, yang menuntun, memelihara. Perhatikan, menggembalakan, menuntun, memelihara dengan kasih. Ini loh Tuhan. Tuhan itu mengembalakan, menuntun, memelihara kita dengan kasih, saudara. Bukan sekedar provide, bukan penyedia kebutuhan jasmani saja. You are my provider, penyediaku, segala yang kubutuhkan. Bukan sekedar penentu arah hidup, maka takkan kekurangan aku. Enggak berarti hidup tanpa kesulitan, bukan. Hidup dalam kecukupan yang lahir dari keintiman dengan Allah, saudara. Itulah kenapa banyak orang itu, hati manusia itu mulai punya masalah karena dia ingin menggembalakan dirinya sendiri. Ini yang bahaya, saudara. Ketika Anda merasa cukup, kita lupa untuk bergantung sama Dia. Saat kita masuk ke level berhasil, sukses, kita lupa berdoa. Disitulah kesombongan rohani mulai berakar. Menukar peran Allah yang sangat kuat itu ditukar dengan ambisi pribadi. Itulah hati-hati. Itulah kenapa dalam kehidupan Tuhan dan Anda bisa mengalami banyak hal, tapi ingat itu karena Tuhan adalah gembala kita yang juga katakan yes. Amin. Mari kita lihat Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Bahkan Ayub pun juga ngalami, saudara. Bukan dari luar, saudara. Ini dari dalam. Dan yang paling berat kalau istrinya yang mulai gini, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kutukilah Allahmu dan matilah. Berat. Kalau yang ngomong orang luar, susah direwes. Yang ngomong iku satu kamar, satu ranjang, tiap hari ketemu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu waktu pas kaya, saudara? Gak ada kata-kata ini, gak ada. Pas diambil semua, saudara, diuji, Tuhan izinkan teruji, saudara. Tapi yang perhatikan, jadi kepala keluarga harus perhatikan. Kalau kita tahu ada gembala saat kita di posisi atas, Anda jangan pernah lupa saat di posisi bawah juga ada gembala kita, saudara. Yang ke-10 baca yang keras, tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Siapa di tempat ini yang perempuan gila, angkat tangan? Enggak ada? Pak, tanya bapaknya, pasti jujur. Pak, siapa yang di rumah ada perempuan gila, Pak? Katakan, Pak. Saya enggak lihat, Pak. Tapi kamera yang melihat. Ada, Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Coba yang wanita sebelahnya, keluarganya dipeluk. Kamu enggak gila kok sayang. Serius ora edan. Serius. I love you full. Amin. Amin. Oh, orang sing amin toh. Berarti kan edan kabeh ke sebelahnya gitu. Anda jadi saya ini ngeri loh, saudara. Pintu masuk 1, wah seakan-akan koyo yo kuat ngono. Pintu masuk 2, mulai bingung, aku janjian dijebak berat ya. Pintu masuk 3 jujur, malah ra ono sing ngomong, wah bahaya, saudara. Amin. Loh, tenan toh?
Lho ki janjane ibu-ibu kak sing edan apa ora to janjane? Saudara, jawab aku kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, semuanya tingkah laku, pikiran, hatinya Ayub. Dibaca yang keras. Apa saudara? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa yang dilalui Yusuf? Yusuf bisa melihat kedua musim. Musim kelimpahan dan musim kekurangan. Ayat yang kita baca di awal tadi itu kan sebetulnya sebuah 7 tahun kelaparan yang akan dilalui. Yusuf bisa melihat, saudara. Seperti keduanya telah ditetapkan, sudah dirancangkan sama Allah, saudara. Kalau gitu pertanyaannya kan gini, apakah bencana merupakan gagasan Allah? Betul ya saudara ya, betul ya. Loh berarti nih aku ngalami masa kesesakan ini gagasan Allah apa bukan ya? Yang bilang gagasan Allah angkat tangan. Ada? Ada? Oke, saya tanya yang kedua. Yang bilang bukan gagasan Allah angkat tangan. Oh ngeri kan? Bahaya ini, bahaya. Oke, kita ngomong dari hati ke hati, kamera di off kan saja, enggak usah. Kamera menghadap ke saya, Saudara. Jadi aman, Saudara, aman. Sayang sana ya, Anda jawab pelan-pelan. Dipikir baik-baik. Siapa yang bilang bahwa bencana yang Anda alami adalah kegagasan Allah? Gagasan, idenya Allah. Rancangannya Allah, angkat tangan. Anda lihat kiri kanannya? Enggak ada angkat tangan. Anda lihat? Enggak ada kan? Oh, enggak ada kan? Satu manusia pun tidak ada. Saksinya. Yang kedua, kalau pengadilan agama apa ya Dewi? Yang bilang bencana, kesesakan kita adalah rancangan Allah. Idenya Allah, gagasan Allah, angkat tangan. Dan satu manusia pun tidak ada. Terus menurut Anda gagasan siapa? Loh kok koyok jangkrik ora ana suarane belas sih. Aku wedi yo, Pak. Bibirku ndak mau berdosa. Jawab yo engko dosa. Jawab ora ternyata yo. Aku tidak mau berdosa seperti Ayub. Aku diam saja. Tak jahit. Sampai Bapak ganti pertanyaan. Tak buka meneh. Pinter. Memang cerdas. Saya percaya, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah menciptakan, Allah tidak pernah menimpakan kejahatan. Sekarang paham? Paham? Yang paham dan sadar, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berarti pertanyaan saya ulang lagi. Berarti Allah memberikan gagasan bencana atau tidak? Yang bilang Allah memberikan gagasan bencana, angkat tangan. Bapak yang ini. Sekeliru aku. Orang ngerungok aku. Oke, sekarang siapa yang bilang Allah tidak memberikan gagasan bencana, angkat tangan. Yang tinggi. Oke. Lah sing ora tanda tangan? Ulangi Pak, urung ngerungu Pak. Oh, ya biar kabeh. Saya percaya Allah tidak pernah menciptakan dan menimpakan kejahatan. Oh, enggak ada kata-kata amin, ya kan? Amin. Kenapa? Jawab. Angkat tangan yang mau jawab. Kenapa? Saya belum sampai ke level itu, Pak. Waduh. Saudara, kenapa saudara? Karena Allah tidak pernah bisa melakukan yang salah.
Kenapa di depan saya cerita soal Brandon? Ya ampun nak, kamu sampai ngirit sampai heater pun ndak nyalakan ya. Iya Pak, aku tidur celana panjang, jaketan, kemulan, kabeh demi ngirit. Nek wis pagi, bangun pagi gek heater tak hidupkan. Lah opo to Brand? Tinggal dibayar aja nggak ada masalah. Enggak, aku mau ngirit tok. Bapak mbek ibu iki ra pernah merancang kaya ngono. Lebih baik aku ngirit. Tapi anakku kopen. Siapa di tempat ini yang orang tua punya paham kayak gitu? Lebih baik aku ngirit tapi anakku kopen, angkat tangan. Angkat tangan, yang tinggi. Oke, terima kasih. Berarti waras. Anak-anak, cium pipi kiri papa mamanya. Cium pipi kanan papa mamanya. Yang juga katakan yes. Allah gak pernah melakukan yang salah. Dan tidak mungkin bagi Allah untuk melakukan kejahatan. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Apakah Anda paham? Amin. Mari kita lihat Ayub 34 ayat 10 Saudara. Baca yang keras, 2, 3. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, apa Saudara? Dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Gak ada rancangan kayak gitu tuh, gak ada. Kalau Anda betul-betul di upgrade imannya, itu rancangan yang membuat Anda itu harus memang mau nggak mau menghadapi upgrade. Semua yang diizinkan sama Tuhan, jangan negatif thinking di sini, Saudara, apalagi sampai ke sini. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Ngomong apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Terus diturunkan dari Bapa segala terang. Berarti yang baik sempurna dari mana? Dari atas. Padanya, baca yang keras, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak akan. Ayub tahu Pak. Sebelum lidah Anda tuh ngomong rak karu-karuan, Ayub tuh sudah tahu. Mau istrinya ngomong apa, dia tidak mau karena dia tahu dasarnya kuat. Hati nurani, intuisi, fellowship-nya kuat, Saudara. Karena dasarnya kuat, perhatikan baik-baik. Baca Ayub 42 ayat 10. 2, 3, lalu memulihkan keadaan Ayub. Kalau dasar Anda dan saya enggak kuat, bagaimana bisa pulih? Kalau dasarnya kuat, Ayub entek kabeh Pak, habis. Saya pernah ceritakan, Ayub datang, yang muda-muda mundur kabeh, yang tua-tua ngadeg kabeh, segan sama Ayub, digawe sampai entek kabeh Pak, entek kabeh. Tapi karena dasarnya kuat, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, baca yang keras, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Entah sahabatnya ngomong apa, dia tetap meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Aku tolong doain ya. Loh kok ini kena laknat apa toh dari Allah? Waduh. Loh kowe iki nglakoke apa toh? Kok sampai diajar kayak gitu? Wis aku rak gelem diskusi. Didoake ya, aku didoake. Yo. Ojo diulangi laknatnya Allah katanya. Waduh, wis tamane bahasane koyo ngurusan tambah menghunjam buat Anda dan saya. Tapi karena dasare wis bener, ya tenang Saudara.
Untuk itulah Anda baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, apa saudara? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mau sesuai dengan rencana Allah, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa jangan banyak pikiran, jangan banyak sesuatu yang negatif-negatif. BBE, wah nek bebek ora apa-apa, BBE mumet sudah. Jangan-jangan nanti kelihatannya nih ya, bisa tak bayangkan, wis mulai. Malah Anda ngomong negatif thinking, overthinking, kebablasan, Anda akan jadi beban. Daripada gitu perbanyak aja bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau Anda bersyukur itu artinya sesuatu yang belum terjadi sudah disyukuri. Kalau terima kasih kan sudah terjadi, maka kita terima kasih. Bersyukur dibanyai, akhirnya belum kejadian, jangan negatif thinking. Nggak usah overthinking, bersyukur saja. Maka Tuhan Yesus akan mudahkan. Yang juga katakan yes. Ingat baik-baik. Ngomong yang keras, Tuhan pasti bela saya. Bagi yang online, ketik di live chat, Tuhan pasti bela saya. Ngomong yang keras semuanya, 2, 3. Tuhan pasti bela saya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa kita harus paham, Pak. Mazmur 9 ayat 4, ayat 5. Coba dibuka. Mazmur 9 ayat 4. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan gak cuman mundur, gak cuman tersandung, tapi binasa. Itu loh Bapak yang kekal, Raja damai. Anda dibuat kalah-kalahan? Mazmur mengatakan Tuhan yang bela. Musuh saya mundur. Ngomong yang keras, musuh saya mundur. Musuh saya tersandung. Bukan tersandung, bukan. Jatuh, tersandung, jatuh. Dan itu kalau saya memberikan sebuah gambaran binasa nepi, tidak. Kayak Bruce Lee, etok-etok ngono. Itulah kenapa memperlakukan orang itu jangan dibeda-bedakan, saudara. Secara alkitabiah itu kitab Amsal mengatakan ada 3 jenis orang. Kita harus paham orang yang kayak apa sih, yang kita harus tahu jenisnya. Terus kita harus bagaimana kalau ketemu 3 jenis ini. Amsal mengatakan ada 3 jenis orang. Yang pertama, ngomong-ngomong sama saya yang keras, orang bijak. Yang kedua, ngomong yang keras, orang bodoh. Yang ketiga, ngomong yang paling keras, orang jahat. Masing-masing butuh respon yang berbeda. Mengabaikan perbedaan itu bukan kebaikan. Itu malah kalau kita membeda-bedakan kayak gitu, kita akan jadi bodoh. Bedanya apa sama mereka? Bagi mereka, kalau yang sepaham, jak koncoan. Yang bodoh, bagi Anda orang-orang pintar, orang bodoh disingkirkan. Minggir, kau minggir. Kowe goblok soalnya. Aku kumpulan orang pandai. Itu enggak bijak, saudara. Justru itu orang yang bodoh dan bingungan. Dia enggak paham. Akhir-akhir ini saya diproses sama Bu Minarni. Di jalan, di mana-mana kita cuman, memang orangnya kayak ngono ya. Iya. Enggak ada hati nantang kita loh, enggak ada. Barusan tadi pagi terjadi lagi. Lah, memenggok loh. Beda motornya mana yang tengah. Lah ngaku wis meneng orang ngebel loh, saudara.
Akhirnya dia minggir pun cuma separuh lah, mobilnya lewat tinggi. Tapi pagi-pagi sebelum bawakan ke sini toh, ada suara gini, ingat, jangan bedakan perlakuanmu sama orang-orang yang mungkin nggak tahu aturan. Oh ya wis, monggo Pak, pareng, oh nggih. Dijak, oh mohon maaf nggak cukup mobilnya, oh ya, dimajukan. Nggak ada tampang wajah mau nantang saya, nggak ada. Memang orangnya ndak, saudara. Kalau Anda lihat orang itu beda sama Anda gitu ya. Ingat, kita mengajari jangan kamu beda-bedakan. Nanti kowe dadi wong bingung malahan. Mari bingung kowe dadi wong goblok sesuai malahan. Yang sesuai katakan yes. Ngomong sebelah kirinya, ngomong sebelah kanannya. Kita nih dibawa pandai loh sama Tuhan. Amin. Wong pandai kira bingungan, saudara. Ngerti ya saudara ya? Orang pandai itu enggak membeda-bedakan orang. Ya sudah, ngomong baik-baik aja. Mohon maaf Pak, enggak cukup. Sudah santai aja, dewa santai. Apapun yang terjadi, tak beritahu ya saudara ya. Ini ke depan ini bukan sesuatu yang mudah loh. Bagi orang tidak dalam Tuhan itu tidak sesuatu yang mudah, serius. Siapa yang dengar yang sebelum masuk TV sih, saya sudah di WA sih. Ada orang yang anak remaja yang hilang, namanya lupa saya, Gabriela atau siapa, pernah dengar? Pernah dengar ya? Hilang, setelah sekian lama kemudian ketemu hanya gara-gara HP-nya on. Betul ya? HP-nya on, langsung bisa ketahuan. Artinya apa? Selama Anda hidup di era zaman sekarang, ini belum ngomong chip yang akan ditanam nanti seperti kitab Wahyu ngomong akan ditanam di tubuh manusia. Ini baru sinyal HP Anda on saja, bisa ketangkap langsung ketahuan oh Anda ada di mana, saudara. Itu dunia, saudara. Dengan kemajuan teknologinya. Artinya, apapun yang Anda lakukan, kalau sinyal HP bisa ketemuin orang hilang, apapun yang Anda lakukan di dunia ini, sinyal Anda on enggak, saudara? Pasti enggak? On. Tuhan bisa nemuin kita enggak? Bisa. Ngomong kiri kanan aja. Bisa. Kita ngalami susah, Tuhan tahu enggak? Ngomong yang keras. Tahu. Anda kepentok batu besar, Tuhan tahu enggak? Tahu, orang hilang aja ketemu kok. Artinya apa? Mazmur 118 ayat 29. Artinya apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, apa saudara? Kasih setianya, gak perlu khawatir. Yang setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa kalau Anda ngalami banyak hal gitu ya. Ingat, year of happiness, luck and blessings. Apakah Anda sudah melihat ada kebahagiaan, keberuntungan, tahun berkat di tahun ini? Yang sudah angkat tangan yang tinggi? Yang sudah yang tinggi. Oke, yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan ada? Enggak ada satupun. Semuanya sudah. Anda siap untuk yang berikutnya? 2026. Years of God's love, presence and favor. Anda siap? Yang siap angkat tangan tinggi? Ingat baik-baik. Jangan Anda pikir tidak ada penderitaan, saudara. Tapi setiap kali penderitaan, ngomong kiri kanannya, ringan-ringan saja. Amin, saudara? Amin. Karena ngalami year of God's love, presence, and favor. Mau kayak apa beratnya kalau Tuhan cinta sama kita? Sinyal kita hidup terus ke atas, connect. Orang biar pet tergantung kuota Anda sudah habis. Aku berapa kali ganti provider. Ki aku nek nganggo, aku ora nyebut gak enak lah yo. Nganggo iki nang kene pet. Tak ganti nang kene urip, nang omah pet. Nek lampune pedot, wifi pedot, gak ono sinyal. Nek ganti sing iki, itu baru handphone, saudara. Kalau hidup kita sama Tuhan bukan biar pet. Apapun penderitaan kita, baca yang keras 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan yang ringan. Sekarang yang bilang berat angkat tangan. Ada yang bilang berat sekarang? Enggak ada kan?
Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itulah kenapa di Roma 8:18 banyak banget hal-hal yang saya tulis dengan peneguhan-peneguhan yang saya pikir gak mau saya ilangi. Dan Pak, 30 menit, wah Anda gak akan kuat dasarnya. Tak tulis kabeh sudah sampai Anda ngerti pola pikir apa yang ingin Roh Kudus sampaikan kepada Anda dan saya. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini apa saudara? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dinyatakan, presence, hadiratnya dinyatakan. Anda nggak mau lihat di depan mata kepala Anda sepanjang tahun 2026, Anda melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang mau katakan yes. Siap-siap saudara. Saya hanya ngomong pada Anda, siap-siap. Anda akan melihat dengan mata kepala Anda, jasmani Anda lihat. Anda akan ngomong gini, iki nek bukan Tuhan, ora mungkin. Are you ready? Siap? Minggu depan Anda akan dilayani oleh ibadah pagi oleh Bu Tari, sore oleh Pak Yohanes Kuyanto. Saya mohon izin karena saya harus ke Riau selama kurang lebih 1 minggu sampai hari Kamis, Bu Mindani sampai hari Jumat. Kalau memang minggu depan saya bisa hadir, saya hadir. Karena saya sudah izin kepada Anda itu kurang lebih 3 minggu. Anda akan belajar oleh para hamba Tuhan yang lain. Anda siapkan hati Anda. Nanti kalau saya hadir, saya pasti hadir. Kalau saya ada tugas keluar kota, Anda tetaplah belajar, saudara. Kita akan sama-sama mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Juga katakan yes. Ada 3 hal yang harus kita percayain saat kita berada dalam keadaan kurang baik. Seandainya Anda mengalami keadaan kurang baik, ada 3 hal yang harus kita percaya supaya kita tidak tertipu oleh muslihat iblis. Allah tidak baik. Keadaan kita kurang baik berarti Allah tidak baik sama kamu. Hati-hati saudara. Yang pertama yang harus kita waspadai. Yang pertama baca keras. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya bersyukurlah tanpa henti, saudara. Percayalah dengan Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur tanpa henti. Oh ya wis, enggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Enggak cuma bersyukur tanpa henti, bersabar tanpa batas, saudara. Sabar, enggak ada batasnya. Artinya apa, Pak? Ya wis toh dilakoni wae. Kalau ada kendala gimana? Berusaha tanpa lelah. Saya ngomong sama Bu Minarni loh, aku kesel tenan, serius. Minggu kemarin berapa kali saya bawakan training, minggu depan 3 kali saya harus khotbah, harus berangkat Riau, harus segala macam. Aku janjane kesel tapi aku mau berusaha tanpa lelah. Berdoa tanpa jemu-jemu, saudara. Karena kita tahu Ayub pun ngalami, saudara. Sampai dia pun juga sakit, ngalami, saudara. Semua akan indah pada waktunya. Juga katakan yes. Tuhan akan memberikan bukan yang baik. Ingat baik-baik. Yang terbaik. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Makanya sabar, tenang aja. Gak usah dipikirin sampai jeru-jeru, saudara. Anda pasti dapat orang yang terbaik, saudara. Bagaimana Pak caranya untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Dimulai dengan cara, baca yang keras, mengasihi Tuhan. Ingat, Yesus dalam pelayanannya di dunia memperlakukan setiap orang secara berbeda. Tapi hatinya tetap mengasihi, saudara.
Kitab Amsal yang saya bahas tadi menggambarkan realitas moral manusia dengan sangat tajam. Ada orang bijak, ada orang bodoh, ada orang jahat. Kita harus pandai mengelola pola hati di sini. Mengelola respon kebenaran yang berbeda-beda di sini terhadap kebenaran. Hati-hati. Orang bodoh punya kebenarannya, pola pikirnya dia. Orang jahat punya kebenaran pola pikirnya dia. Anda memperlakukan mereka sama, mengasihi mereka, tapi respon di hati kita hati-hati, saudara. Memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Kalau kita tidak mengasihi mereka, Anda bodoh secara rohani. Yesus sendiri melakukan pelayanannya, memperlakukan setiap orang itu secara beda. Pada murid-murid, ia memberikan pengajaran penuh kasih dan kesabaran. Kepada orang Farisi, ia mengasihi, bukan membenci. Orang Farisi yang munafik, ia menegur keras. Karena dia mengasihi, maka dia berani menegur keras. Kepada orang berdosa yang bertobat, ia menunjukkan belas kasihannya. Bukan menghakimi dia. Justru orang berdosa yang bertobat, ia memberikan belas kasihannya. Yesus tidak pernah bingung membedakan hati manusia. Karena Yesus mengasihi Anda dan saya. Jangan pernah merasa Anda ditinggalkan Yesus. Yesus tahu kapan harus diam. Kapan harus menegur Anda dan saya. Kapan harus memeluk kita. Ini hikmat ilahi, kemampuan membedakan roh dan motivasi manusia. Dalam kehidupan rohani, saudara, banyak orang keliru memahami kasih sebagai sikap yang lembek, memperlakukan orang dengan lembek. Maka banyak orang itu jatuh bukan karena apa-apa, karena dianya belum siap, tapi dia mengalami sesuatu yang belum sampai saatnya. Maksudnya mengasihi, malah kebablasan, katut sama orang lain, saudara. Ketemu sama orang bodoh, bukannya orang bodoh ditarik sama dia, malah dia katut jadi orang bodoh, saudara. Orang jahat menarik kita, bukan kita mengasihi, tapi karena untuk meluruskan, malah kita ikut jahat sama orangnya. Itu hati-hati, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang jahat kita nggak takut, karena kita mengasihi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saya tanya, kamu takut dihandle orang pakai jaket tulisannya Interpol, 4 orang jejer? Bandara kan ngerti. Wong nganggo Interpol jejer ngadep Brandon sama temannya berdua. Mana paspornya? Loh, kenapa? Ini paspornya. Kata-kata bahasa Inggrisnya, where are you from? Betul ya? Kamu dari mana? Loh, kalau dari mana? Dari Australia. Loh, kan dari Australia kan? Tapi kalau tanya orang mana? I'm Indonesian. Oh, Indonesian, not Korean. Oh no, oh I'm sorry, salah tangkap katanya. Coba kalau dia nggak berani, wajahnya tambah kecut, tambah merinding, wah malah dicurigai, saudara. Santai Brandon, rambutnya gondrong, pengen tak potong dewi tadi malam, tapi nggak bisa. Nanti baru bisa Rabu potong rambutnya. Ada 3 jenis orang menurut Amsal. Orang bijak adalah orang yang rendah hati, mau diajari. Orang bodoh menolak nasihat. Sudah bodoh dikandani, menolak. Terjebak dalam kesalahannya dia sendiri. Yowes. Ingat loh ya. Orang bodoh bukan berarti tidak berpendidikan. Bukan, jangan salah. Bisa jadi S3, doktor, bisa jadi profesor. Tapi konsepnya salah, saudara. Orang bodoh bukan berarti tidak berpendidikan, tapi mereka menolak kebenaran dan tidak belajar dari kesalahan. Makanya kenapa Amsal ngajari Amsal 23 ayat 9.
Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan menghina pengertian perkataanmu. Pernahkah Anda berdoa? Saya pernah. Tuhan, aku sendiri pernah jadi orang bodoh di hadapan-Mu, Tuhan. Berapa kali aku baca firman. Firman tuh masuk ke hati saya. Jangan, nak. Intinya, jangan. Jangan ngerokok lagi. Jangan ini, jangan ini. Tapi, saya jadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Yang juga katakan yes. Yang ketiga, bagaimana orang fasik? Orang fasik dikasih tahu kebenaran. Dia tolak dengan sengaja. Itu orang fasik. Anda berkali-kali ngomong, aku ki wis ngandani, sampai perot aku iki ngandani. Bosen ngandani DE. Ngono terus. Sebentar, orang fasik itu orang yang menolak kebenaran. Enggak hanya menolak kebenaran, saudara. Mereka perang sama kebenaran. Mereka tahu apa yang benar, tapi memilih kejahatan. Hati mereka keras menolak hikmat Tuhan. Amsal 24 ayat pertama yang saya tulis, di situ enggak ada karena barusan pagi ini, saudara. Amsal 24 ayat pertama dikatakan, jangan iri hati kepada orang jahat. Amsal 24 ayat pertama, jangan iri hati kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Itulah kenapa Anda harus paham, apakah aku pernah menyimpan kebencian ya Tuhan ya? Apakah aku pernah angkuh melawan kehendak Tuhan secara halus? Saya pernah cerita kepada Anda, Brandon berusaha nginjili temannya yang suka mabuk-mabukan, bahkan kalau mabuk sampai ngeletak, sampai diangkat orang 4, karena kalau enggak ngeletak, enggak mabuk sampai kayak gitu namanya bukan mabuk katanya. Sampai dibantu ngangkat orang 4, dimasukkan kamar. Diomongi, agamamu apa? Ini diedit aja. Katolik. Lalu kenapa kamu kok mabuk? Saya ngerti saya, di Katolik pun juga enggak boleh mabuk-mabukan. Anda tahu jawabannya? I don't care. Bahasa Indonesianya apa, saudara? Saya tidak peduli. Kata Budias, pret. Aku gelemnya mabuk meopo. Terus gimana, Bren? Ya enggak apa-apa. Aku tetap baik. Kalau ada kesempatan, aku akan terus ingatkan dia. Jadilah seorang Katolik yang benar. Ini Pak, tak kirimi format membaca Alkitab setiap hari. Bagus. Itu yang namanya tahu memperlakukan orang yang berbeda-beda, saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap. 2, 3, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yang kedua, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Yang keempat, yang kelima, Tuhanlah penjagamu, penjaga sejati. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang keenam, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Terus 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang ke-8, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penjaga sejati yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa masuklah poin yang kedua, pegang kebenaran ini. Saya bacakan ayat tadi itu ya, kalau Anda perhatikan di awal bulan. Betul kan? Akhir-akhir ini kalau doa berkat kan panjang, terutama di awal bulan sama akhir bulan kan panjang doa berkatnya. Kenapa? Saya mau dari awal bulan dan akhir bulan minggu keempat mengingatkan kita di akhir bulan untuk buka di awal bulan, di awal bulan untuk melindungi, mengingatkan kita sampai 1 bulan penuh. Itulah kenapa kita masuk poin kedua, baca yang keras, pegang kebenaran firman Tuhan dan percayai janjinya. Itulah kenapa
Pondasi orang hidup, orang percaya yang paling aman adalah kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, baca yang keras. Percayalah kepada nabi-nabinya, saudara. Mari kita lihat 2 Tawarik 22, pasal 20 ayat 20. Baca yang keras, 2, 3. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah apa? Kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Tapi ada perintah yang ketiga yang Anda perhatikan baik-baik. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada siapa? Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Gembala Anda, pendeta Anda, gembala komsel, diaken Anda. Kalau Anda berdoa, Anda pas komsel, gembala komselmu atau yang sering firman ngomong, dan itu ternyata jawaban Anda, pergumulan Anda terjawab. Anda tangkap, ini peneguhan buat saya. Itulah kenapa kita nggak mungkin hidup sendirian tanpa orang lain yang disuruh Tuhan ngomong, saudara. Ingat tema Natal 2025. Baca yang keras. Yesus pembawa kasih. Dari mana bisa hadir sebagai pembawa kasih Desember nanti? Kalau hari ini Anda percaya, Dia penjaga sejati kita. Apapun kondisi kita, Anda lagi di atas, Anda lagi di bawah, Dia penjaga sejati kita. Kita akan ngalami Natal yang pertama adalah Yesus pembawa kasih, pembawa sukacita, damai sejahtera yang besar. Apa tema tahun baru kita? Masih ingat? Wes medeni toh, padahal aku ngomong ki urung 1 jam loh padahal. Ngeri tenan, ngeri. Apa saudara? Year of God's love, presence and favor. Terjemahannya, tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan kasih, kehadiran dan perkenanan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Tim pujian maju ke depan. Ingat baik-baik, Allah tetap baik di saat keadaan kita kurang baik. Nanti malam saya akan melayani Anda di kebaktian sore. Kalau Anda ingin hadir, Anda ingin mengajak teman Anda ngasih tahu teman Anda, ngajak keluarga Anda untuk hadir, silakan. Ingat baik-baik, minggu depan Anda harus hadir, Anda persiapkan sampai awal bulan. Anda akan mendapatkan banyak hal dari semua hamba Tuhan yang akan bicara di tempat ini. Nanti di awal tahun, saya lupa bilang kepada Pak Doni, awal tahun nanti semua hamba Tuhan dan diaken yang akan mengurapi Anda, mengurapi hamba Tuhan dan diaken ada di depan semua. Mereka akan standby membawa minyak urapan. Anda berjalan dari satu ke semua hamba Tuhan di depan ini, baru Anda pulang. Itu di awal tahun baru. Ingat baik-baik, percayai Tuhan sepenuh hati. Percayai nabi-nabinya. Kita nggak akan pernah tahu beberapa hamba Tuhan nanti mau mendapatkan hikmat apa buat Anda semuanya. Apakah Anda siap? Siap? Bagi sama-sama satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah kau ragukan kasih
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musik mainkan dengan lembut, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau yang tahu semua permasalahan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah tahu apa yang ada yang siap menghadang kami. Tapi yang kami tahu setiap hari kami mengadakan terus waktu buat Tuhan. Untuk terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap mengalami apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Kau penjaga sejati dalam kehidupan kami. Badai apapun Tuhan, selama ada Engkau, kami tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir. Bahkan di saat kelimpahan ada dalam kehidupan kami, selama ada Engkau, tidak akan ada yang namanya musim kekeringan. Bahkan sampai tidak ada bekas kelimpahan sama sekali, tidak akan pernah. Tapi kalau seandainya pernah, itu karena Engkau mau buat kami punya hati yang terus melekat kepadamu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih yang apa yang akan terjadi, terima kasih apa yang semua terjadi. Kami bersyukur, kami percaya bahwa semua kehendak-Mu itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebelum kita selesai, mari angkat tangan kanan kita doa Bapa kami yang kuat. 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita akan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah
Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online Selamat Pagi Sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu, pukul 9 pagi dan 5 sore, di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya, ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. Komsel bersama, hari Selasa, 18 November 2025, pukul setengah 7 malam, via Zoom. WBI Lamtera, sosialisasi kanker dan tumor, bersama Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Pada hari Kamis 27 November pukul setengah 6 sore di ruang ibadah. Bagi jemaat yang rindu melayani di bidang vokal, kami mengundang untuk bergabung dalam persembahan pujian Gita Gracia Voice. Latihan diadakan pada Kamis 27 November pukul 7.15 malam dan penampilan pada 30 November di ibadah sore. Kami memberi kesempatan bagi jemaat GBI Lamtera yang rindu untuk melayani di bidang singer. Adapun ketentuannya, pertama, tertanam dan berjemaat di GBI Lamtera. Kedua, sudah mengikuti SPY atau bersedia mengikuti SPY. Ketiga, memiliki komitmen dalam latihan serta jadwal pelayanan. Silahkan hubungi Ibu Debbie atau Saudara Noel. Suka banget sama kaos anak ini. Bahannya adem, pesannya bertumbuh dalam iman dan memiliki akar yang kuat dalam Kristus. Solusi untuk outfit harian si kecil. Kunci ketenangan itu ternyata cuma satu. Berakar pada hal yang benar. Hidup jadi lebih tenang sekarang. Bukan sekadar kain, tapi ruang gerak yang dirajut. Tersedia ukuran anak dan dewasa. Setiap detail ukuran ini menjamin lincah langkah Anda dan anak Anda terasa sempurna. Apakah Anda butuh pengingat yang stylish untuk tetap berakar kokoh di tengah badai kehidupan? Tunjukkan identitas dan komitmen iman Anda dengan kaos eksklusif Grow and Rooted in Christ ini. Dan segera hubungi Ibu Benti. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil, mari daftarkan di KBTK Cahaya Negeri. Banyak sekali fasilitas menarik yang disediakan. Pada gelombang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan free uang gedung. Silahkan hubungi nomor yang tertera untuk informasi lebih lanjut. Mari segera daftarkan putra-putri Anda di KBTK Cahaya Negeri. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, jemaat yang setia luar biasa. Ya, sampai ketemu nanti sore di ibadah jam 5. Minggu depan akan dilayani oleh Ibu Tari dengan Pak Yohanes.
Mari kita saatnya memberikan persembahan buat Tuhan. Anda bisa berikan secara cash. Anda tinggal butuh amplop persembahan. Kalau Anda ingin memberikan cash, Anda butuh amplop persembahan, Anda tinggal angkat tangan. Kalau memang belum mendapatkan, bisa diberikan. Sudah semua. Kalau Anda ingin transfer atau dengan scan QR code, dengan QRIS, silakan. Mari kita angkat tangan kanan kita berdoa, Tuhan ini tangan-tangan yang terangkat. Saatnya kami Tuhan berkorban dengan harta kami. Ucapan syukur kami Tuhan selalu menyertai sepanjang hidup kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kami tahu Tuhan, semua daripadamu, kami berupaya keras sampai sungguh-sungguh seperti apa. Tapi pertumbuhan dan tuaian hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Semua yang daripadamu akan menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebelum pulang, aminkan doa berkat ini. Kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua yang disembuhkan, diberkati, damai sejahtera dan segala cintanya yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Biarlah bersuka cita, berbagailah orang setiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut orang-orang berbahagia. God bless you.